Muhammad Hudan Al-Muhasibi dari program studi budidaya perairan. Saya akan melakukan praktikum dari mata kuliah fisiologi hewan air, yaitu proses atau reaksi ikan tawar yang dimasukkan ke dalam air garam atau air asin. Jadi bahan-bahan yang saya sediakan itu ada 2 buah akuarium berisi air yang sekitar 1 liter air. Akuarium pertama berisi air tawar, untuk akuarium kedua berisi air tawar yang akan dilarutkan garam. Garam yang saya gunakan itu garam dapur. Takarannya saya akan menggunakan 1,5 sendok makan. Garam saya masukkan ke dalam akuarium, kemudian saya aduk-aduk agar garam larut. Kemudian ikan yang saya gunakan yaitu ikan hias komet. Ikan hias komet ini akan saya masukkan terlebih dahulu ke dalam akuarium air tawar untuk melihat reaksi ikan di air tawar. Ikan hias komet ini hidupnya memang berasal dari air tawar. Jadi kita akan memperhatikan ikan hias komet ini di air tawar selama 2-3 menit. Ikan terlihat bingung dikarenakan dia baru saja berpindah ke tempat yang baru. Dilihat dari atas, ikan terlihat aktif, berarti kondisinya sehat dan normal. Setelah 2-3 menit di air tawar, maka kita akan melihat reaksi ikan hias komet ini di dalam air asin dengan takaran sekitar 1,5 sendok. Ikan hias komet terlihat bingung dikarenakan ada larutan garam di dalam air tersebut. Proses ini untuk melihat fenomena osmoregulasi, yaitu proses mengatur konsentrasi cairan dan menyeimbangkan pemasukan serta pengeluaran cairan tubuh oleh sel atau organisme hidup. Pada osmoregulasi bagi ikan adalah pengaturan tekanan osmotik cairan tubuh yang layak bagi kehidupan ikan, sehingga proses-proses fisiologis tubuhnya berfungsi normal. Namun yang kita lihat kali ini itu ikan tawar yang kita masukkan ke dalam air garam. Apa reaksi yang terjadi terhadap ikan tersebut? Ikan ini tampak terlihat bingung dan mencari tempat yang nyaman baginya, karena ini adalah air asin. Osmoregulasi pada ikan air tawar cenderung menyerap air dari lingkungannya dengan cara osmosis. Insang ikan air tawar secara aktif memasukkan garam dari lingkungan ke dalam tubuh. Ketika
ikan tawar dimasukkan ke dalam air yang mengandung garam, maka insang tersebut akan secara aktif memasukkan garam dari lingkungan ke dalam tubuh. Ginjal akan memompa keluar kelebihan air sebagai air seni. Kita lihat ikan dari tampak dari atas. Proses ini akan berlangsung selama 10 menit di dalam air asin. Ikan tampak terlihat tenang atau sudah pasrah akan keadaan ini. Pada umumnya, ikan air tawar tidak bisa bertahan hidup di air asin karena mereka akan menyerap garam yang ada di dalam air asin. Hal tersebut akan mempengaruhi ginjal mereka. Fungsi ginjal mereka tidak dirancang untuk menyerap dan memproses garam dalam air, sehingga membuat ikan kehilangan banyak air dan tidak bisa bertahan hidup. Ikan merasa mulai tidak nyaman. Kemudian berusaha mencari tempat ternyaman baginya. Insang terlihat kembang kempis dan mulut ikan komet terlihat menggap-gap. Keseimbangan ikan hias komet mulai kehilangan keseimbangan, terlihat miring, tidak rata dengan permukaan.
Ikan terlihat bingung dan gugup karena terlalu lama menyerap air garam. Badan ikan miring. Ikan terlihat bingung dan mencari tempat yang nyaman baginya. Sudah 10 menit ikan berada di air garam. Ikan dipindah kembali ke wadah air tawar. Jadi kesimpulan yang saya dapatkan pada percobaan kali ini yaitu pada umumnya ikan air tawar tidak dapat bertahan hidup di air asin. Namun ikan hias komet memiliki toleransi terhadap kadar air yang saya masukkan ke dalam akuarium tersebut sekitar 1,5 sendok. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.